Mari kita boleh membahas satu bagian firman Tuhan di dalam seri-seri khotbah selama 8 minggu ke depan ini. Kita akan belajar tentang mencintai firman, belajar firman, dan kemudian hidup di dalam firman. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah all about the word. Dari Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan yang ke 104. Bapak Ibu, kali ini saya mengajak kita membaca dari Alkitab yang versi terjemahan baru yang kedua. Jadi Bapak Ibu tetap boleh buka di Alkitab masing-masing. Demikian juga Bapak Ibu boleh memperhatikan perbandingan perbedaan-perbedaannya. Semoga tidak terlalu kecil untuk kita boleh membaca bagian ini. Mari kita membaca bersama-sama. Tidak bertanggapan, tapi membaca bersama-sama ayat per ayat. Mari. 1, 2, 3. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Sebab itulah yang menyertai aku selama-lamanya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu lah yang kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu di lidahku. Lebih manis daripada madu di mulutku. Dari titah-titahmu ku peroleh pengertian. Itulah sebabnya aku membenci segala jalan serong. Berbahagialah kita yang bukan saja kita membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya boleh mengawalinya bahwa ketika kita suka sesuatu gitu ya. Ketika kita menyukai sesuatu atau kita sedang jatuh cinta, perasaan cinta itu sedang membara di dalam hati kita. Perasaan ini sering mendorong seseorang untuk rela melakukan apa saja. Rela untuk melakukan sesuatu dengan antusias, bahkan orang itu melakukan dengan all out. Saudara, perasaan cinta itu memang gak bisa ditutupi. Bisa ditunjukkan ketika dia sedang jatuh cinta atau suka sesuatu itu. Orang itu akan memberikan apa saja untuk yang dicintainya. Hatinya, pikirannya, waktunya, semuanya diberikan untuk orang yang dia cintai atau dia sukai. Saudara-saudara, saya ngobrol dengan seseorang yang memang dia suka bongkar motor. Karena saya nggak ngerti, saudara. Saya bisa bongkarnya pinter, saudara. Tapi maafkan, saudara, kalau untuk mengembalikan saya tidak bisa sama sekali. Bahkan nggak tahu itu alat itu di mana. Saudara, bagian mesin motor itu diprotolin sedemikian rupa. Lalu saya tanya, ini apa? Dia bisa menyebutkan namanya. Dan kemudian ini fungsinya apa? Dia bisa menjelaskan fungsinya. Di otak saya nggak masuk karena saya nggak ngerti sama sekali. Yang penting alat itu ada dan bisa berfungsi, motornya jalan, udah beres. Tapi bagi orang yang concern, saudara, untuk sesuatu, pasti orang itu tahu secara detailnya. Di mana letak kelemahannya, di mana letak masalahnya, orang itu tahu. Karena memang dia cinta kepada bagian itu. Kalau contoh yang secara umum saya bisa kasihkan misalnya begini. Kalau seseorang di dalam pikirannya memang dia suka uang, ya semua orang suka uang. Semua orang akan cinta uang, tapi cinta uang itu yang kemudian dikatakan menjadi kejahatan. Saya mau kasih contoh dulu, saudara, ini sebagai contoh saja. Ketika seseorang itu memang sukanya atau mencintai dan dunianya itu adalah uang, materi, maka segala sesuatu itu akan diukur dengan materi. Apapun yang dia kerjakan ukurannya materi. Bahkan kemudian masalah-masalah yang muncul, pertengkaran-pertengkaran yang muncul, seringkali juga masalah materi
atau uang. Jadi saudara-saudara, saya mau bertanya lebih lanjut. Jika kita di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang kita senangi, yang membuat kita jadi antusias. Lalu bagaimana dengan kecintaan kita, kehausan rohani kita? Apakah kita melihat bahwa kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita ini adalah kehidupan yang haus untuk mencari Tuhan? Atau sesungguhnya sama sekali kita tidak ada antusias untuk mencari Tuhan? Pertanyaan lebih lanjut adalah saudara, apakah di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya kecintaan kepada firman Tuhan? Atau saudara juga menganggapnya yang biasa? Saudara, secara spesifik, bagaimana kita melihat firman Allah? Apakah kita memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan? Apakah kita memiliki satu hati yang antusias, yang greget untuk membaca, untuk merenungkan, kemudian menerapkan di dalam kehidupan kita? Saya mungkin mengingatkan kembali 2 minggu lalu yang saya tuliskan berkenaan dengan apakah yang terjadi dengan kehidupan kita, berkenaan dengan konsep kita, pemahaman kita berkenaan dengan Alkitab. Saya menuliskan, apakah Alkitab itu akan menjadi sebuah hukum atau menjadi Injil di dalam kehidupan kita? Saya tuliskan itu bergantung kepada rohani seseorang. Itu tergantung kepada rohani seseorang. Jika orang itu adalah orang yang sudah dilahirbarukan, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, maka di dalam hatinya sudah ada DNA, di dalam dirinya ada DNA untuk dia bisa mengasihi Tuhan. Sekali lagi, ketika seseorang kita percaya kepada Yesus, itu sudah diberikan hati yang baru untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat Alkitab adalah sebagai Injil. Apa itu Injil? Ayo adik-adik, apa itu Injil? Injil adalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah manusia yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga. Dan kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan. Kita menerimanya dengan iman. Kita beroleh keselamatan karena anugerah. Itu namanya Injil. Tetapi dikatakan, kalau orang itu belum dilahirbarukan, maka dia tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena DNA-nya nggak ada. Dan dia akan melihat Alkitab adalah sebagai hukum yang mengekang hidupnya. Maka saya bertanya pada saudara, Alkitab menurut saudara, apakah ini Injil bagi saudara? Ataukah ini sesuatu yang berat bagi saudara? Ini sesuatu yang mengekang kehidupan saudara? Maka saya mengatakan, Anda yang tahu jawabannya, Anda tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Apa Alkitab ini menurut saudara? Kalau engkau melihat ini sebagai hukum-hukum yang mengekang hidup saudara, saudara harus bertobat. Adik-adik remaja, kalau engkau melihat Alkitab ini adalah sebagai satu tulisan-tulisan yang membosankan, bikin orang ngantuk, gak pernah antusias untuk benar-benar merenungkan, saya mengatakan engkau juga harus bertobat. Saudara, mengapa begitu penting bagi kita untuk mencintai firman Tuhan? Mengapa ini kita harus upayakan dengan sungguh-sungguh? Mengapa ini harus diupayakan dengan susah payah? Saya tulisnya dengan susah payah, saudara. Karena sebagian orang harus agak dipaksa untuk membaca Alkitab. Tapi saudara-saudara, kenapa ini harus diupayakan? Saya menuliskan, ini memang sengaja, harus disengaja, yang disebut dengan secara intensional. Saudara, membaca Alkitab memang harus disengaja. Gak bisa berdasarkan kegerakan atau berdasarkan sebuah mood. Gak bisa, saudara. Firman Tuhan ini akan menjadi satu bagian kehidupan kita. Saya kasih contoh. Di tangan saya lagi ada buah apel. Saya tidak tahu, saudara, apakah
apel ini dalamnya baik, busuk, ada uletnya, atau apa saya nggak tahu. Saya hanya tahu menyebutnya ini adalah buah apel. Gitu. Lalu bagaimana saya bisa mengetahui bahwa buah ini baik, tidak ada ulatnya, bisa dimakan? Lalu apa aja di dalam itu? Selain daripada kulit ini, apa aja yang ada? Maka tidak ada yang lain selain saya harus membuka atau memotong bagian ini, saudara. Ketika saya memotong bagian ini, maka saya akan melihat, oh, ternyata ada daging apelnya. Oh, ternyata tidak busuk. Oh, ternyata ada bijinya ya. Oh, modelnya bijinya gini ya. Oh, ada lagi. Bukan hanya biji, tetapi juga ada, oh, apa ini yang menutup ya? Selama ini, saudara, apel ini belum pernah dibuka. Belum pernah dipotong atau dibelah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Namun ketika saudara membukanya, saudara akan tahu. Ternyata buah ini baik untuk dimakan. Dan bukan hanya baik, tapi kita tahu ada bijinya, ada bagian-bagian yang lainnya. Saudara, kita tidak akan pernah tahu hatinya Tuhan. Kita nggak pernah tahu akan tujuan hidup kita. Selama kita ini, saudara, tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, karena Alkitab ini adalah hatinya Tuhan. Alkitab ini adalah bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Alkitab ini adalah, saudara, Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia bisa mengenal Allah. Dan bukan itu saja, supaya ketika kita merenungkan, membaca bagian ini, kita mengalami yang namanya sebuah transformasi atau sebuah perubahan hidup. Kenapa? Karena saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sudah begitu sekian lama menjadi seorang Kristen. Tetapi seringkali kita belum mengalami sebuah transformasi. Belum pernah mengalami sebuah perubahan. Karena saudara tidak pernah membuka apel. Atau tidak pernah menyelidiki kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tidak ada cara lain bagaimana kita mengenal Allah, memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita, selain saudara harus membaca firman Tuhan, membukanya, membaca, merenungkan. Saudara, Alkitab itu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sendiri berbicara, mengkomunikasikan dirinya kepada saya, kepada saudara, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita. Sekali lagi, saudara, kita ini manusia berdosa yang tidak mungkin, saudara, bisa mengenal Allah. Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, pengenalan kita akan Allah itu sudah rusak. Kita mengenal Allah berdasarkan pemahaman daripada manusia, tapi sesungguhnya pemahaman yang betul bukan dari manusia, yang kita pelajari dari manusia. Tapi pengenalan yang betul itu adalah dari Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita mengerti siapa Allah yang sesungguhnya. Saudara, Alkitab itu bukan untuk informasi. Alkitab itu adalah untuk mentransformasi. Saudara, ini jelas sekali di dalam bagian firman Tuhan yang boleh kita mengatakan. Ayo, yang remaja, yang bawa Alkitab, yang bawa aplikasi, saya mengajak saudara baca ini. Yang remaja ya, yang remaja aja, yang masa remaja nih. Karena di sini gabungan lagian ya. Yang remaja dulu, nanti pemuda juga ada bagiannya. Supaya kita bisa melihat. Ayo, yang remaja, pakai Alkitab kalian. Karena saya pakai terjemahan baru yang kedua. Yuk, udah? Ada remaja sudah? Ketemu? 2 Timotius 3 ayat 16. Yang remaja. Nanti tak lihat ya yang remaja, kalau enggak nanti tak suruh baca nanti di luar. Oke.
Saya nggak tulisin sengaja, saya nggak tulisin. Oke. Yo, 1, 2, 3. Segala apakah ada remaja di tempat ini? Saya mau tanya, apakah ada remaja di tempat ini? Once again, saya sengaja nggak bacain, aku kepengen dengernya suaranya dari remaja. Kalau sama saya di kelas remaja kan saya yang teriak-teriak, saya tanya satu-satu. Kalau di sini saya nggak bisa nih tanya satu-satu, saudara. Karena banyak. Ayo, yang keras ya, yang keras ya. Yuk, yang remaja baca yang keras. Karena saya nggak denger nih. Ayo, saya sengaja nggak bacain supaya saudara baca. 1, 2, 3. Segala ya sudahlah, memang itulah remaja. Padahal mereka kalau lagi main game, wow teriak, bahkan menyebut hewan-hewan itu ya dengan kenceng banget. Ya ampun, suruh baca 2 Timotius 3 ayat 16. Susah banget gitu ya. Saudara, dari bagian 2 Timotius 3 ayat 16 nih, adik-adik remaja garis bawahi firman Tuhan itu untuk apa saja. Kalau boleh saya simpulkan, itu adalah menjadi bagian kehidupan kita, menjadi sebuah pelatih rohani buat dirimu, buat diri kita. Itu sama dengan pengasuhan, seperti pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya dengan penuh kasih. Orang tua kadang-kadang saudara suaranya keras banget kepada anaknya. Tapi bukan karena orang tua benci kepada kalian, bukan. Kadang-kadang orang tua bertindak seakan-akan ini orang tua tidak mengerti hati remaja. Bukan begitu, saudara. Orang tua sebagai orang tua kepengen anaknya itu dididik di dalam kebenaran, dilatih di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan, firman itu untuk mengajar, menasehati, memperbaiki kelakuan. Itu sebagai latihan rohanimu. Pengasuhan dari orang tua kepada anak-anaknya yang penuh kasih. Orang tua akan selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Demikian juga dengan firman Tuhan, tidak menjadi satu hukum yang kaku buat kita. Alkitab bukan menjadi sebuah hukum yang kaku, yang menjadi informasi buat kita. Bukan. Tapi Alkitab mentransformasi kehidupan kita. Seorang anak mungkin harus dipukul pakai rotan di dalam pendisiplinan. Tetapi saudara, bukan berarti orang tua kepingin membunuh anaknya dengan rotan. Bukan. Tetapi karena orang tua ingin agar anaknya belajar dari sebuah kesalahan itu. Tuhan seringkali juga memakai rotannya untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Tuhan kadang-kadang juga mengizinkan kita mengalami satu yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang memang perlu untuk diajar dan harus diajar supaya kita belajar. Coba tanyain kepada mama papamu, hai adik-adik, ketika kamu dipukul atau didisiplin atau dimarahi. Tentu saja mereka tidak akan mengatakan ini, aku benci kamu sebagai anak. Tapi celakanya banyak anak-anak ketika didisiplin dia mengatakan, aku benci kepada orang tuaku. Orang tuaku gak ngerti aku. Jangan salah, yang lahir duluan itu orang tuamu loh ya. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi. Inilah alasan yang kuat bagi pemazmur ketika dia mengatakan di dalam bagian ini, saudara. Betapa ku cintai hukummu. Betapa ku cintai hukummu. Di dalam ketulusannya, di dalam kejujurannya. Dia mengagungkan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku terlalu sayang dengan firman-Mu. Aku cinta kepada firman-Mu. Kalimat ini menunjukkan betapa cintanya itu begitu kuat. Cinta yang membara, saudara. Untuk melihat firman Tuhan
Yang disebut di sana pakai Taurat, pakai hukum, pakai ketetapan. Tapi semuanya itu mengarah kepada satu bagian, yaitu firman Tuhan. Mazmur ini tajuk bagaimana Allah yang dahsyat itu hadir di dalam kehidupan dirinya. Memberkati umatnya, menuntun kehidupan pribadinya. Sehingga kedahsyatan itu bukan saja dilihat melalui mukjizat-mukjizat, bukan. Tetapi bagaimana mukjizat itu dinyatakan sesuai dengan apa yang Allah katakan kepada mereka. Sekali lagi, ketika dia belajar firman Tuhan, mengatakan betapa ku cintai hukum-hukummu. Dia sedang menunjukkan hukummu itu membuat aku takjub. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Maka tadi saya mengatakan apa yang seseorang sukai, tentu saja ia akan senang untuk melakukannya. Sekali lagi, apa yang seseorang sukai, tentu orang itu senang melakukannya. Kalau kita senang, expert kepada mancing, tentu kita akan konsentrasinya berbicara tentang memancing, betul? Kalau kita sedang senang dengan bulu tangkis dan bola, tentu kita akan diskusi tentang itu. Dan bagi penggemar MotoGP seperti saya, tentu kita akan membicarakan MotoGP. Saudara, ada sebuah keantusiasan untuk kita membicarakan, dan pemazmur tahu keantusiasan dia bukan berbicara tentang dunia. Dia hidup di dalam dunia, dia punya macam-macam, tetapi satu hal yang boleh dia katakan, aku hanya mencintai firman-Mu. Karena itulah dia akan mengerti, kita akan mengerti kenapa dia mengatakan seperti ini, saudara. Sebagai pengetahuan saja, saudara, saya kasih untuk kita mengetahui tentang Mazmur 119, ya. Mazmur yang terpanjang. Nah, saudara, menariknya di dalam Mazmur 119 ini ditulis, dikelompok-kelompokkan menjadi 22 kelompok berdasarkan alfabet Ibrani. Berdasarkan abjad-abjad huruf Ibrani. Kalau di sini itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi kalau di sana Alef, Bet, Gimel. Jadi mereka punya 22 alfabet. Dan setiap bagian Mazmur 119 kalau saudara baca di Alkitab saudara. Saudara akan mendapati Mazmur 119 ini unik. Setiap bagian itu hanya berisi 8 ayat. Ayo silakan cek. Setiap bagian itu selalu berisi 8 ayat. Jadi saudara, setiap bagian-bagian itu adalah unik, spesifikasi. Tetapi yang menarik dari semua ini, dari semua bagian ini, ternyata menunjukkan kepada kita bahwa dia kagum kepada firman Tuhan. Kagum kepada kuasa Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Yang dinyatakan, aku mencintai hukum-Mu, mencintai Taurat-Mu, mencintai ketetapan-ketetapan-Mu. Karena Engkau Allah yang besar, dahsyat, itu semua di sana. Dan bagian yang tadi kita baca adalah bagian yang ke-13. Yang tadi kita baca. Mazmur 119, 97 sampai 104. Nah, mari kita gali bagian ini, khususnya dari ayat 97, saya akan mengeksposisi bagian ini, saudara. Dikatakan di sana, betapa ku cintai Taurat-Mu. Ada hukum, tapi dia memakai sekarang Taurat-Mu di dalam versi terjemahan yang lain. Aku merenungkannya sepanjang hari di dalam versi bahasa Inggris. Menarik. Saya mengambilnya kali ini pakai ESV. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. I love your law. Saudara, apa artinya dari bagian ini? Saudara, tulisan ini, bagian ini ditulis bentuknya adalah dalam bentuk present. Present itu adalah now, sekarang. Tulisannya begitu. Jadi ketika dia mengatakan begini, betapa aku mencintai firman-Mu, betapa aku mencintai Taurat-Mu, betapa aku cintai hukum-Mu, dia sedang tidak baru bicara begini nih. Dulu aku cinta firman-Mu. Bukan. Itu adalah bentuk pas. Atau dia berkata begini, besok ya aku cinta firman-Mu. Besok aku akan cinta firman-Mu. Itu future. Bukan.
Tapi ini adalah present. Artinya hari ini aku cinta firman-Mu. Kalau berhenti hari gimana, besok gimana? Dia tetap akan mengatakan karena bentuknya present, dia akan tetap mengatakan hari ini juga aku tetap cinta firman-Mu. Wow. Saudara, kadang-kadang kita itu cinta Tuhan. Dulu sih Pak aku aktif ya baca Alkitab. Oh dulu itu sih aku rajin Pak pelayanan. Oh dulu itu aku aktif loh Pak di komisi ini, di bidang ini. Dulu. Sekarang gimana? Apalagi saudara mengatakan begini, besok deh Pak aku ikut baca Alkitab. Besok deh Pak aku mau ikut pelayanan. Besok deh. Kalau besok saudara mati kapan pelayanannya? Saudara, bagian ini menarik, betapa aku cintai Taurat-Mu. The day, hari ini aku cinta kepada firman-Mu. Bahkan kemudian yang menarik saudara, perkataan awalnya. Dengan memakai kata how. How itu diterjemahkan di dalam Alkitab kita itu pakai betapa. Ini adalah untuk menunjukkan sebuah perbandingan. Perbandingan, maksudnya begini saudara, perbandingannya ya. Pemazmur ini memiliki banyak hal di dalam kehidupannya. Kalau saya boleh mengatakan saudara, yang bagian yang satu itu adalah seperti ini nih. Dia punya dunia, dia punya kekayaan, dia punya uang, dia punya materi, dia punya ketenaran, dia punya segalanya. Tapi kalimat, oh how I love your Lord, itu ditunjukkan sebagai suatu perbandingan. Ketika dia melihat dua-duanya ini di dalam kehidupannya, dia mengatakan begini, aku pilih yang ini. Aku pilih firman-Mu. Yang ini enggak. Aku lebih memilih firman-Mu. Ngerti maksud saya saudara? Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman di sini ngerti ya? Ketika dia mengatakan, oh how I love your love. Sebetulnya dia membandingkan, ada dua. Kekayaan dia, ketenaran dia, uang dia, kesuksesan dia. Ini di sini nih. Tapi di sini dia tahu, ini ada firman Tuhan. Taurat Tuhan, hukum Tuhan. Ketika dia mengatakan, aku mencintai firman. Dia sisihkan yang satu. Dan dia menetapkan yang satu. Artinya saudara, pemazmur tahu mana yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Firman atau dunia? Ada dua tipe orang Kristen saudara. Ya, hanya ada dua tipe orang Kristen. Yang satu disebut sebagai orang Kristen yang dangkal. Ini orang Kristen, ini benar-benar Kristen. Dia ke gereja, dia doa, dia baca Alkitab, dia juga ikut pelayanan. Sama-sama, ini kategorinya sama ya, kategorinya sama. Kalau beda ya jelas. Tetapi saudara, dibagi dua. Yang disebut yang satu dangkal, yang satu berakar. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang dangkal? Orang Kristen yang dangkal, dia saudara, ketika melakukan kedisiplinan rohani, sekali lagi kedisiplinan rohani, ketika dia melakukan itu ya, dia doa, dia baca, ini kewajiban. Kalau saya ke gereja, ya kewajibannya hari Minggu itu ya harus ke gereja, doa, ya harus, kan orang Kristen masa gak doa, baca Alkitab. Ya harus. Masa orang Kristen gak baca? Pelayanan, ya kalau ada waktu. Loh sama-sama. Tapi semua saudara dilakukan, didasarkan kepada apa? Kewajiban. Kewajiban. Semua dilakukan karena berdasarkan SOP, ketentuan, ataupun apa yang menjadi budaya yang diciptakan. Yang pernah saya khotbahkan. Tapi beda dengan orang Kristen yang berakar, ketika dia melihat segala sesuatunya, ketika dia berdoa, itu adalah kehidupannya. Ketika dia membaca firman, itu adalah kehidupannya. Ketika dia ibadah, dia tahu itu adalah kehidupannya. Ketika dia melayani, itu juga adalah kehidupannya.
Ngerti maksud saya saudara? Ada bedanya kan? Sama-sama melakukan, sama-sama melakukan kegiatan yang sama, tetapi isi hatinya berbeda. Yang satu memang itu adalah nafas kehidupannya. Sekali lagi saudara yang mana? Yang dangkal atau saudara mau berakar? Karena cinta itu diwujudkan oleh yang namanya hati dan pikiran yang tertuju kepada firman. Itulah orang Kristen yang berakar. Hatinya hanya tertuju kepada firman. Kenapa harus tertuju kepada firman? Apa manfaatnya? Apa baiknya? Maka saya lanjutkan dulu bagian ini. Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Aku merenungkannya sepanjang hari. Seorang yang jatuh cinta tentu saja saudara dia akan memikirkan, melakukan, merenungkan orang yang dicintai. Kalau kita gak mencintai gak pernah dipikirin, betul gak? Ngapain mikirin? Tapi kalau orang jatuh cinta pasti dipikirin terus. Spurgeon ngomong begini nih, kalimatnya bagus saudara. Ini komentarnya untuk Mazmur 119 ini. Spurgeon menulis ini. Dia merenungkan firman Tuhan karena dia menyukainya. Dan kemudian semakin menyukainya karena ia selalu merenungkannya. Saya mau jelasin sedikit. Saudara Spurgeon mengatakan begini nih. Aku merenungkan itu sepanjang hari begini. Orang yang pertama merenungkan rasanya berat. Belajar baca berat. Saudara tapi dia merenungkan terus. Dan aku mau suka, dia terus suka baca karena dia suka terus. Maka kalimat berikutnya Spurgeon mengatakan, semakin kamu suka, semakin kamu merenungkannya. Semakin kamu tahu kebenaran firman Tuhan, maka itu semakin kamu membuat jatuh cinta kepada Tuhan. Semakin tahu kamu betapa dalamnya kasih Tuhan atas hidupmu, maka semakin dalam kamu mencintai Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk dapat kerajaan sorga. Karena Yesus ingin agar konsentrasi kita, fokus kita, prioritas kita hanya tertuju kepada Allah. Saya mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Ramiati. Ketika saudara adalah orang yang sudah dilahir barukan, di dalam Kristus maka orientasi, fokus, prioritas kita hanya tertuju kepada Kristus saja. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia, tinggal di dalam dunia dengan segala permasalahannya. Tapi fokus kita hanya tertuju kepada Kristus. Tapi beda ketika kita benar-benar, saya mengatakan, bukan pengikut Kristus tapi hanya penggemar Yesus. Ngaku-ngakunya pengikut tetapi sesungguhnya dia penggemar. Maka apapun yang dia lakukan bukan memprioritaskan Kristus. Tetapi apa yang saya suka, apa yang saya senangi, apa yang saya lakukan, yang saya banggakan. Yang memuaskan hasrat saya, jiwa saya, emosi saya lakukan. Saudara orientasinya jelas beda sekali. Maka perkataan ini saudara-saudara yang dituliskan di dalam bagian ini luar biasa. Kalau selanjutnya saudara saya boleh melanjutkan tentang manfaatnya. Perhatikan ayat 98 sampai 100. Secara cepat saya boleh mengatakan saudara, bahwa firman Tuhan itu akan mampu untuk memberikan kita hikmat. Dikatakan melebihi daripada orang-orang yang pintar, karena pada waktu itu konteksnya disebut musuh-musuh. Musuh-musuh itu pintar berdebat, pintar ngomong, saudara, argumennya macam-macam. Saudara dia mengatakan, sepandai-pandainya orang, gak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan hikmatnya Tuhan. Maka ketika dia membaca firman Tuhan, dia beroleh manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu adalah dia lebih berhikmat. Melebihi daripada semua pengajar-pengajar yang hebat, guru-guru yang hebat. Firman Tuhan melampaui semuanya. Bahkan melebihi nasihat-nasihat bijak dari orang tua. Kan kita seringkali diginiin ya. Adik-adik kan seringkali dengerin ya,
Mama ngomong nih, Mama ngomong nanti kalau udah dewasa jadi orang itu harus seperti ini. Nanti panggil lagi sama Papa ya. Papa juga nasehatin gitu ya. Kalau lu nanti udah di dunia kerja ketemu dengan orang harus seperti ini, harus seperti itu, harus seperti ini. Begitu ya. Kadang-kadang kita ngomong, omongannya kuno gitu ya. Omongannya bikin capek gitu ya. Tapi dikatakan di sini, nasihat itu bukan buruk, baik loh adik-adik. Nasihat dari orang tua itu baik, dari guru-guru baik. Tetapi pemazmur ini ingin mengatakan gini, semua itu ada batasnya. Yang baik itu adalah firman Tuhan, menjadi satu penuntun untuk kehidupanmu. Saudara-saudara, saya ingin kasih contoh buat kita ya. Saya ingin kita kasih contoh supaya saudara adik-adik juga ngerti apa maksudnya gitu ya. Di sebuah trotoar saudara ya. Trotoar, ini ada jalan lobang ya. Ini di jalan kita itu kan seperti itu ya. ada banyak lobang ya. Ini seseorang lagi jalan nih ya. Jalan dia nggak tahu nih. Tiba-tiba saudara, masuk tuh ke lobang. Lobangnya dalam lagi saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia butuh waktu untuk keluar. Dan tentu saja dia membutuhkan orang lain untuk mengeluarkan dia. Betul? Butuh waktu. Karena dalam. Butuh orang untuk dia mengangkatnya. Itu. Maka dia ditolong oleh orang keluar. Oke. Next. Bulan berikutnya dia lewat lagi jalan itu. Lewat itu lagi jalan. Dia tahu tuh, kenapa pemerintah belum nutup lubang ya? Pura-pura nggak tahu deh. Dan dia nyeblung lagi saudara. Nyeblung lagi untuk yang kedua kali. Tentu saja butuh pertolongan, butuh waktu untuk dia. Saya mau tanya saudara, kalau dia kecemplung lubang yang sama 3 kali, saudara mau jawab apa? Saya mau tanya, kalau dia sampai kecemplung 3 kali di lubang yang sama, saudara mau ngomong apa orang itu? Hebat ya orang itu ya. Kita tontonan, bodoh sekali. Sekali aja udah kita ngomong bodoh, ya mata lu di mana? Mata lu di mana? Ya mata di sini, bukan di sini, betul nggak? Saudara, saya mau kasih gambaran ini. Bukankah kita itu masa muda kita dosanya sama? Kita yang sudah dewasa, anak pemuda, dosanya juga sama. Jatuhnya di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, tipenya juga sama. Kalau sekali saudara mungkin orang itu berkata, ya namanya juga manusia, anak muda, anak remaja mah biasa lah jatuh. Nonton pornografi, dia nggak tahu karena dari temannya. Tapi kalau dia mengatakan ini sudah 7 kali 7, dia dosa yang sama. Saya mau mengatakan saudara, oh Tuhan, kenapa aku masuk ke dalam pencobaan ini ya? Salah itu. You yang cari masalah. Udah tahu lobang, udah tahu dosa, kenapa masuk yang sama? Firman Tuhan itulah yang akan menolong kita supaya kita tidak jatuh di lobang yang sama. Firman Tuhan itu yang akan menolong kita supaya kita, saudara, tidak melakukan dosa yang sama. Karena firman Tuhan itu menjadi pengingat kita, alarm kita. Tapi juga firman Tuhan itu menjadi sebuah penyaring, filter. Bahkan kemudian firman Tuhan itu menjadi sebuah perisai bagi kita terhadap setiap godaan. Saudara, hidup itu banyak yang digoda bukan? Banyak hal yang kita itu tergoda dengan banyak hal. Tapi kalau ada firman Tuhan, kita gak akan tergoda karena firman itu akan mengingatkan. Untuk itulah Yosua kepada orang Israel berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah fungsi firman Tuhan. Saya kenal dengan seseorang yang beberapa waktu yang lalu sharing tentang firman Tuhan.
Dia mengatakan begini, Pak, saya ini kalau suruh ngapal ayat itu loh Pak. Aduh nggak bisa Pak. Sulit saya untuk menghafal. Terus, ya tapi saya belajar ya Pak ya. Kadang-kadang saya saat teduh baca pagi, siang udah lupa Pak. Saya tadi baca apa ya? Saudara ada yang sama seperti itu? Ya. Don't worry saudara, sama kok saya juga bisa lupa saudara ya. Lalu orang itu mengatakan begini, tapi Pak, walaupun saya itu sulit menghafal ayat, kok aneh ya Pak ya, kok aneh? Anehnya kenapa? Pada waktu saya lagi sedih, saya hari itu bergumul Pak. Saya nggak tahu gimana jalan keluarnya. Lah kok Pak dilalah. Lah masalahnya kalau sama-sama orang Jawa ngomongnya gitu, kok delalah gitu ya. Pak seperti saya itu baca di layar. Alkitab itu firman Tuhan itu ngomong jelas sekali Pak. Padahal saya ngapalnya setengah mati, nggak tahu itu kapan ayat itu. Tapi pada waktu saya mengalami kesusahan itu Pak, ayat itu langsung mengatakan dengan jelas kepada saya. Sehingga hari itu saya mengatakan, aduh Tuhan terima kasih ya. Walaupun otak saya sulit untuk ngafal, pagi baca, siang sudah lupa gitu ya. Tapi hari ini Tuhan firman-Mu kok jelas sekali, terima kasih. Lalu dia mengatakan, Tuhan terima kasih ya hari ini kesusahanku yang aku hadapi, aku beroleh kekuatan dari firman. Pernah saudara mengalami seperti itu? Pernah ya, walaupun alamatnya itu di kitab apa ya, gak tahu ya. Tapi saudara pernah gak ngalami satu situasi yang benar-benar tiba-tiba firman itu berbicara kepada saudara? Saya yakin kita punya pengalaman seperti itu. Itulah ketika kita membaca bukan ini sebuah kalimat mati. Nih, Alkitab itu bukan kata-kata mati, tetapi ini hidup ketika kita merenungkan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita saat kita percaya. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Saudara-saudara, hidup di dalam firman itu akan menolong kita untuk menjadi lebih dewasa di dalam iman. Hidup di dalam firman itulah sebuah pembelajaran dan sebuah pengalaman hidup. Karena kita hidup itu adalah di dalam sebuah perjalanan. Ada banyak masalah, ada banyak yang menyenangkan, ada kegagalan tapi juga ada keberhasilan. Ada sehat, ada sakit, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Tapi ketika kita di dalam koridor firman Tuhan, itulah yang membuat kita jadi tenang. Maka lebih lanjut dikatakan firman-Mu itu manis, melebihi daripada madu. Ayat yang 103 hingga yang 104. Artinya apa? Firman Tuhan inilah yang akan menyehatkan kehidupan rohani kita. Saya yakin saudara punya banyak vitamin. Saya terima kasih kadang-kadang dikasih vitamin saudara. Supaya Pak Sugianto tetap sehat ya. Amin, puji Tuhan. Senang saudara, karena dengan vitamin itu buat kita sehat. Ya enggak? Ada adik remaja pemuda fitness makannya harus protein yang tinggi supaya sehat. Tapi saudara, tahukah bahwa kesehatan yang terpenting adalah jiwa kita ini. Mencintai firman itu akan membuat seperti madu yang memberikan manfaat. Firman Tuhan jauh lebih daripada manisnya madu. Bahkan dikatakan saudara, itulah yang akan memimpin kita untuk menikmati berkat-berkat rohani. Firman Tuhan itu akan mengucurkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Kapan nanti Pak? Nanti kalau masuk surga? Bukan. Hari ini pun ketika kita sungguh taat kepada kebenaran firman, percaya kepada Tuhan. Berkat rohani itu akan kita nikmati. Maka saudara satu perkataan yang keras. Sebentar ya. Perkataan yang keras yang dituliskan. Firman Tuhan itu sesungguhnya akan menolong kita. Memampukan kita untuk memiliki pandangan yang benar akan dunia. Akan kehidupan kita. Sehingga kita dapat berpikir dan menanggapi seluruh kehidupan itu dengan yang namanya Injil. Hidup ini nyata ya saudara. Hidup ini real. Hidup ini bukan mimpi.
Ketika kita menghadapi kenyataan realitas kehidupan, maka ketika firman ini lebih banyak menguasai, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita akan melihatnya dari Injil Tuhan. Saudara-saudaraku, Calvin mengatakan demikian. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ia menyukai firman Tuhan, hukum ilahi, namun mengabaikan pembelajarannya, dan dia lebih memilih untuk memusatkan pikirannya pada hal-hal yang lain itu, maka ia sesungguhnya mengkhianati ucapannya sendiri. Karena kecintaan terhadap firman Tuhan selalu menghasilkan perenungan terus-menerus di dalam hidupnya. Saya mau tanya adik-adik remaja, kamu sayang gak sama mama papa? Ayo, yang remaja jawab. Sayang gak sama mama papa? Sayang ya? Sungguh sayang sama mama papa? Oke, tapi kalau dimarahi ngambek gak? Kepengen minggat gak? Loh, saya tanya demikian, memang ada anak remaja ketika dimarahin minggat aja deh. Ada loh saudara yang begitu, ada memang kebanyakan begitu ya. Dimarahin mama jahat, papa jahat. Firman Tuhan ketika mengingatkan kita, seperti orang tua yang sedang menasihati kita. Kalau kita mengatakan mencintai Tuhan, tapi kalau kemudian ditegur, lalu kemudian ngambul, itu persoalannya lain, saudara. Saya mau kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Ada orang yang cerita begini nih ya. Pak, saya lama enggak kerja Bapak, memang saya pindah Pak. Oke. Tapi di sana saya bertumbuh loh Pak. Wow, oke. Bertumbuhnya gimana? Pak, ibadahnya, bagus ibadahnya. Oke. Terus firman Tuhannya Pak, orang-orang top semua. Hebat-hebat. Oke. Terus, wah itu kalau pendetanya ngomong, wah mantep pokoknya Pak, mantep banget. Oke. Aku bertumbuh deh Pak di sana. Ya puji Tuhan. Benar gak saudara? Kalau dia tempat lain kemudian mengatakan bertumbuh, ya puji Tuhan. Senang mendengarnya. Lalu saya tanya, terus gimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya itu saat teduhmu, doamu, gimana? Gampang sekali loh dia jawab gini saudara. Jawabnya gini, lah itu gak perlu Pak. Kan di situ sudah dapat makanan sehat, full vitamin. Jadi gak perlu lagi doa, gak perlu lagi baca firman. Saya mau tanya buat saudara ya. Itukah yang dikehendaki oleh Allah? Saudara, Tuhan memanggil kita adalah untuk menikmati relasi pribadi dengannya. Tuhan memanggil kita agar kita mengerti hidup ini berharga di matanya. Bahwa tujuan hidup kita bukan untuk arah kita sendiri, tapi mengarah kepada Kristus. Nah sekarang pertanyaannya ya, bagaimana sikap dan respon saudara terhadap firman Tuhan? Saudara menganggapnya apa ketika saudara membaca firman Tuhan? Apakah saudara cukup mendengarkan khotbah yang bagus dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang pinter? Lalu saudara menikmati ibadah yang membuat saudara terhenyak, terharu, tersentuh, membuat saudara menangis. Tapi maaf, relasimu dengan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menginginkan saudara hanya pinter, menikmati ibadah untuk dirimu secara knowledge. Bukan. Tuhan mau memanggilmu untuk menikmati persekutuan dengan dia secara pribadi. Saya mengatakan, hai anak-anak muda, kaum muda, anak-adik remaja, kita semua. Yuk cintai firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Sekarang ini memang lebih gampang sih ya pakai aplikasi kita udah beres. Tapi saudara kadang-kadang aplikasi juga kita nggak baca bukan? Alangkah baiknya kalau saudara juga punya yang fisik. Dan hari ini kita sedang memulai yang namanya 40 day untuk hidup di dalam firman. Menikmati firman. Dan selama saudara 40 hari ke depan ini
Khotbah-khotbah minggu saudara akan diajak untuk belajar bersama-sama bagaimana mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Supaya itu meresap di dalam kehidupan saudara dan kemudian itu tercetak di dalam hati saudara. Sekali firman Tuhan itu akan mencetak saudara ketika kita membaca, merenungkan. Itu seperti tanah liat. Saudara tahu lihat proses seorang yang membuat batu bata? Pernah tahu melihat orang yang membuat batu bata? Saudara, itu kumpulan tanah liat itu saudara dimasukkan kepada kotak kayu. Tanah itu dimasukkan, dipencet-pencet saudara. Lalu kemudian diratakan, baru kemudian cetakannya diangkat. Barulah jadi batu bata itu saudara, dijemur. Firman Tuhan itu saudara, ketika kita merenungkan, meresap, itu harusnya tercetak di dalam kehidupan kita. Tertulis di dalam kehidupan kita. Mari saudara boleh menikmati 6 metode ini. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan kita untuk belajar bersama-sama. Dalam 40 hari ini mari kita belajar menikmati indahnya firman Tuhan melalui perenungan pribadi. Mau tidak mau ini harus saudara, harus dipaksa, dalam arti saudara harus disengaja oleh saudara. Selama saudara nggak pernah mensengaja, itu tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu teduh.